Ya pemirsa, pria berinisial MRR atau MRR ini menjadi korban penyekapan dan penyiksaan yang dilakukan oleh 3 orang di sebuah kafe di wilayah Duren Sawit, Jakarta Timur. Ya, penyekapan dan penyiksaan terjadi selama 3 bulan hanya karena hutang. Kini korban menerima trauma serius hingga takut bertemu orang lain. Peristiwa tragis dialami oleh pria berinisial MRR yang menjadi korban penyekapan dan penyiksaan selama 3 bulan yang dilakukan oleh 30 orang pelaku. Korban kerap disiksa oleh para pelaku dengan berbagai macam penyiksaan dan kekerasan. Diduga berawal dari utang piutang di mana sebelumnya korban pernah bekerja sama dengan terduga pelaku utama berinisial HRA terkait bisnis jual beli mobil. Pelaku kesal lantaran uang sisa penjualan senilai 100 juta rupiah digunakan oleh korban untuk keperluan pribadi. Pelaku meminta korban untuk datang ke sebuah kafe di wilayah Duren Sawit dengan dalih meminta korban menggadaikan mobil milik pelaku. Setelah sampai, korban langsung disekap dan dianiaya oleh para pelaku dan puluhan orang lainnya. Korban baru bisa bebas dari penyekapan setelah kakak korban menjadi jaminan sebagai pengganti korban. Para pelaku akhirnya membebaskan kakak korban setelah orang tua korban meminta langsung kepada HRR agar kakak korban dilepaskan dan tidak disiksa. Korban baru bisa bebas dari penyekapan setelah kakak korban menjadi jaminan sebagai pengganti korban. Para pelaku akhirnya membebaskan kakak korban setelah orang tua korban meminta langsung kepada HRZ agar kakak korban dilepaskan dan tidak disiksa. Akibat penyiksaan ini, korban mengalami trauma berat. Bahkan saat ini, korban tidak berani bertemu dengan orang lain. Dan kadang-kadang emosinya nongol, ngelihat mobil sedikit, mobil-mobil itu dianggapnya pelaku. Saya dikejar nih di belakang, padahal bukan. Ketakutannya tinggi. Nah dia ketemu, mohon maaf, ketemu dengan teman-teman. Sekarang aja dia nggak mau, ketakutan sekali. Nah dari situlah kita ambil. Saya kemarin konsul ke dokternya juga. Dokternya bilang butuh waktu lama untuk pengobatan jiwanya. Nah ini yang terjadi sekarang. Kasus ini telah dilaporkan oleh pihak keluarga korban ke Polsek Duren Sawit, Jakarta Timur pada tanggal 19 Juni 2024. Dan keluarga berharap agar para pelaku segera ditangkap. Dari Jakarta, Simon Tobing, TV One mengabarkan. Tidak berpakaian, tidak berbusana, itu pun dijadiin ikon bagi mereka. Ya, untuk mengetahui kronologis penyekapan dan penyiksaan korban selama 3 bulan oleh 30 orang pelaku, kita sudah bersama reporter TV One Putri Sofia. Silakan Putri Sofia. Ya Putri dan juga pemirsa, selamat siang. Memang berawal dari transaksi jual beli mobil berujung miris ini terjadi pada pria berusia 23 tahun berinisial MRR di Duren Sawit, Jakarta Timur. Dari pantauan kami, saat ini kami berada di tempat kejadian perkara, ya ini di mana ini adalah tempat kafe yang diduga menjadi tempat penganiayaan dan juga serangkaian penyiksaan yang dialami oleh MRR. Dari pemantauan kami memang sejak 2 atau 3 jam yang lalu untuk di lokasi sendiri ini memang terpantau tidak ada aktivitas sebagaimana layaknya sebuah kafe ataupun restoran berdiri. Namun tadi kami sempat berbincang bersama dengan warga sekitar bahwa memang dari aktivitas yang berada di kafe di Duren Sawit, Jakarta Timur ini memang terpantau sejak beberapa hari lalu memang sudah sepi. Namun tadi kami sempat meminta keterangan dari warga yang memang sudah pernah berkunjung langsung ke kafe ini. Memang terpantau, kami tidak bisa memastikan memang di mana tempat penyiksaan dan juga penganiayaan dilakukan, tapi memang dari struktur bangunan sendiri, kafe ini berdiri dengan 3 lantai, yang mana pada lantai 2 ini terdapat ruang musola dan juga ruangan tidak terpakai yang kerap digunakan oleh para pemilik ataupun pemilik dari kafe ini bersama dengan teman-temannya untuk beristirahat. Tadi kami juga sempat berbincang dengan beberapa warga, juga diketahui memang salah satu pemilik dari kafe ini juga berinisial H, yang mana memang dari dugaan kami ini juga menjadi salah satu pelaku ataupun terlapor dari pelapor yang diduga mengalami serangkaian penganiayaan. Namun
Tadi kami juga sempat melihat ada beberapa petugas seperti petugas kepolisian dan juga petugas linmas yang berjaga-jaga di sekitar kafe. Namun tadi kami sempat melihat memang tidak terdapat garis polisi yang dibentangkan semenjak memang pelapor ini telah melaporkan kasusnya atau kejadiannya ke Polsek Durensawit Jakarta Timur pada tanggal 19 Juni lalu. Namun dari keterangan kepolisian dan juga keterangan dari kuasa hukum dan juga keluarga dari pelapor ataupun korban ini mengaku bahwa serangkaian penyiksaan ataupun dugaan penganiayaan yang dilakukan di dalam kafe ini sudah terjadi memang sejak 3 atau 4 bulan yang lalu, yang mana ini berawal dari sengketa jual beli mobil, yang mana korban ini mengaku tidak mengembalikan sekian jumlah uang kepada pemilik dari kafe tempat saya melaporkan saat ini. Dari kejadian tersebut akhirnya korban dibawa ke kafe untuk berdalih, pelapor berdalih untuk melakukan penggadaian, namun ternyata korban ini dialami oleh penganiayaan dan juga. Namun kami masih memantau bagaimana kondisi yang ada di kafe ini, bagaimana juga selanjutnya dari kepolisian. Kembali ke studio. Ya, Putri Sofia, terima kasih atas laporan Anda langsung dari TKP. Terima kasih.